Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Harus Arif dari Forum News Network, kembali menjumpai Anda, senang sekali dan, nanti saya akan ada Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung yang sekarang ini tengah ada di Paris ya. Saya terkejut hari ini ketika dapat kiriman, link, Tempo itu yang katanya itu, habis di, pasaran. Karena itu kemudian Tempo membebaskan akses untuk orang mengakses Tempo digitalnya ya, begitu ya. Dan betul juga setelah saya, buka ternyata ada tulisannya, ini, akses bebas begitu disebutkannya ya. Dan, kenapa kok kemudian menghilang dari pasaran katanya, karena ini berkaitan dengan cover story-nya ini tentang 10 tahun pemerintahan Jokowi dan di situ Tempo menelanjangi habis-habisan gitulah dosa-dosa dari, Jokowi. Bung Rocky, bagaimana, respon Anda soal ini? Memang terbaca bahwa ada kegelisahan pada pemerintah setelah sejumlah media massa, Tempo terutama, lalu ILC, Nyapa Karni, mulai masuk di dalam isu-isu yang menyangkut semacam rahasia-rahasia politik istana. Tempo menerbitkan dengan sangat komprehensif yang disebut sebagai kejahatan politik Jokowi sebetulnya. Dan itu dengan sendirinya menimbulkan bukan sekedar sensasi, tapi memang substansinya dapat. Jadi kalau Tempo itu hilang dari peredaran, itu pasti ada hal yang cukup mendebarkan bagi kekuasaan. Tetapi era di mana semua hal bisa diviralkan dengan fasilitas internet juga tidak memungkinkan orang tidak membaca Tempo tuh. Jadi Tempo justru beredar secara samizdat tuh. Samizdat itu dulu istilah Václav Havel, aktivis Cekoslovakia yang memulai era subversi melalui tulisan tuh. Kita tahu dulu ketika terjadi perubahan di Cekoslovakia itu intelektual kiri di sana menyelundupkan pikiran-pikiran bermutu untuk menghasilkan kebebasan. Justru kiri artinya mereka yang kritis pada kekuasaan. Nah ini juga berlangsung di era Jokowi sebetulnya. Begitu banyak kita lihat pamflet atau pikiran itu beredar di TikTok menghujat presiden, mempersoalkan fasilitas-fasilitas politik yang sangat eksklusif dimiliki oleh keluarga Jokowi. Kan itu semuanya nggak mungkin kita batalkan. Kita mulai melihat bahwa kesadaran kelas menengah Jakarta terutama untuk mengikuti semua talk show yang sifatnya politik. Anak-anak muda sekarang berpolitik melalui sosial media. Jadi bagi mereka hidup di era demokrasi tidak boleh ditutupi lagi itu. Nah, Tempo memelopori ide untuk membocor haluskan apa yang sebetulnya bisa dibocor besarkan. Tetapi demi keadilan publik kita nggak boleh menganggap Tempo itu kurang ajar. Nggak, Tempo mengucapkan sesuatu yang kadang-kadang dalam versi satire. Tapi sekali lagi versi itu kan dimungkinkan karena pengetahuan masyarakat menengah Jakarta itu sudah tumbuh. Jadi tumbuhnya keinginan untuk mendapatkan informasi membuat Tempo itu meledak di pasar, lalu mungkin ada yang tersinggung, lalu mulai membeli dan membatalkan hak publik untuk memperoleh informasi. Nah ini menarik ini Bung Rocky ya. Siapa sih dugaan Anda yang memborong majalah Tempo ini? Apakah aparatnya Jokowi supaya ini tidak beredar di pasaran atau bahkan juga malah lawan politiknya begitu ya? Dan kira-kira apa motifnya mereka ini ingin membungkam atau justru malah menyebarkan? Oke, tapi kalau kita baca masalah Tempo ini, peristiwa hilangnya edisi Tempo itu juga bisa kita tafsirkan sebagai upaya dari satu pihak atau mungkin sekali PDIP yang merasa berkepentingan dengan edisi itu lalu memborong, bukan untuk mematikan informasi tapi justru untuk menyebarkan informasi itu pada kader-kader mereka di luar Jakarta terutama. Jadi sebetulnya itu majalah itu pasti diborong juga untuk kepentingan persaingan politik. Itu bagus betul. PDIP tentu merasa terwakili oleh pikiran-pikiran atau edisi Tempo itu karena PDIP tetap ada di dalam posisi berseberangan dengan kekuasaan. Jadi biasa saja kalau kita lihat bahwa itu hilang, namun harus dicatat apakah itu dibeli oleh lawan politik PDIP atau justru oleh PDIP yang memborong edisi itu.
untuk jadi bahan pikiran, bahan diskusi kader di daerah. Bagus betul kalau PDI memborong majalah Tempo justru untuk kaderisasi bagaimana berpolitik melalui narasi yang kritis. Tapi itu kan tetap narasi itu. Tempo tidak melakukan kekerasan, Tempo bahkan tidak melakukan kekerasan verbal. Karena isinya kan satire, isinya ada pengungkapan hal-hal yang tadinya disembunyikan. Jadi keadaan semacam ini memungkinkan kita pergi lagi pada pikiran-pikiran baru bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas, karena itu mereka cari informasi yang memang bermutu. Sementara informasi yang disebarkan oleh pihak Presiden Jokowi itu hoax semua tuh kan, soal IKN lah, soal pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak ada lagi yang percaya informasi dari istana. Oleh karena itu Tempo memberi informasi alternatif, demikian juga ke media-media kritis lainnya. Jadi biasakan saja untuk melihat dunia politik baru Indonesia dari kacamata atau dari perspektif kritisisme masyarakat tuh. Itu yang bisa membuat kita berdamai dengan masa lalu, tapi kemudian merencanakan masa depan. Tetap Pak Jokowi adalah masa lalu, jadi dibuka sekarang atau dibuka nanti itu sama aja tuh. Jadi soal-soal yang menyangkut kejahatan politik Presiden Jokowi, saya sebut kejahatan politik ya karena menyangkut penyelundupan kepentingan melalui fasilitas politik, menyangkut manipulasi regulasi, soal-soal yang menghidupkan harapan, soal buruh segala macam itu, atau bahkan yang lebih drastis adalah menyelundupkan kepentingan politik melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi itu dalil yang mesti kita baca secara hati-hati. Dan kemampuan kita membaca hati-hati itu hanya dimungkinkan kalau informasinya dibuka. Jadi ini adalah persaingan, pertandingan informasi. Tapi orang kemudian mengkaitkan hilangnya Tempo dari pasaran ini karena diduga ini mainannya dari rezim kekuasaan, karena sebelumnya itu kan ada juga teror terhadap host Bocor Halus ini, Hussein Abri Dongoran, yang dia diteror, mobilnya dipecahkan kacanya begitu. Orang akan mulai melihat masalah Tempo ini dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa lain, misalnya perusakan mobil salah seorang jurnalis yang menuntun pembicaraan di Bocor Halus. Memang saya ada di situ, saya bicara panjang lebar di situ dan jadi sangat viral. Tapi sekali lagi, ancaman-ancaman semacam itu, disengaja atau tidak sengaja, itu menunjukkan bahwa ada yang terganggu, dan kita tidak mungkin menutup kenikmatan kelas menengah, yaitu internet, untuk mengetahui isu-isu ini. Sama seperti di Bangladesh. Bangladesh itu dimulai oleh kekerasan pemerintah dan berupaya untuk menutup informasi itu dengan membatalkan internet. Padahal internet itu adalah konsumsi kelas menengah di Bangladesh atau di kota-kota besar. Jadi jangan sekali-sekali merusak jalur pikiran yang disediakan oleh peradaban, yaitu internet. Jadi marahlah, semua orang di Bangladesh marah karena pemerintah curang itu, mau bertanding argumen nggak mampu, bahkan menutup kanal. Itu juga yang mesti kita bayangkan, bahwa isu-isu yang tumbuh hari-hari ini juga terkait dengan soal pilkada di beberapa daerah yang hendak dikendalikan oleh Presiden Jokowi, lalu mulai ada percakapan di internet, lalu mereka yang mungkin sangat kritis di internet mulai dianiaya, diancam segala macam. Itu sesuatu yang tidak fair dalam pertandingan politik. Kita mesti membiasakan bahwa kuping politik itu mesti lebih tebal dari daun pintu istana, supaya istana jangan sampai merasa kepanasan karena mendengarkan kritik-kritik. Jadi tutup kuping aja. Kalau istana tidak mampu untuk mengolah informasi, dia tutup kuping, tapi jangan tutup kuping rakyat. Nah, kuping rakyat ini adalah hak warga negara, hak untuk memperoleh informasi yang terjamin kualitasnya, terjamin sumbernya itu. Nah, majalah Tempo dengan selalu mengucapkan bahwa kami menjaminkan ini pada rasionalitas publik. Jadi apa yang didalilkan atau dibicarakan di Bocor Halus itu pasti bisa diurai lebih lanjut lagi dalam percakapan-percakapan netizen. Kan netizen bisa kulik-kulik lagi tuh informasi yang bukan disebarkan, diulas di Bocor Halus itu adalah informasi untuk memungkinkan percakapan lanjut di masyarakat pada rakyat sebetulnya kan. Jadi justru Tempo membuka saluran informasi dan memperluas isu-isu itu supaya rakyat itu melek politik. Jadi itu aja, jadi sangat simpel bahwa Tempo tidak membocor haluskan sesuatu, tetapi membuat apa yang bocor itu tiba pada rakyat untuk dibahas secara bermutu. Jadi rakyatlah yang menentukan ini bocor halus apa bocor beneran tuh. Kira-kira itu poinnya. Kalau ini kaitannya dengan bocor halus dan juga laporan utama atau cover story-nya ini
Saya kira Anda ini Bung Rocky kan punya andil ya. Anda beberapa waktu yang lalu kan diwawancari juga tuh, cukup panjang di Bocor Alus. Dan cerita juga tentang dosa-dosa, daftar dosa dari Jokowi gitu ya. Dan kemudian lewat channel RGO di Forum News Network kan Anda juga terus-menerus setiap hari, tiada hari tanpa kritik terhadap rezim Jokowi. Ya tentu FNN juga menjadi sasaran, tetapi kita tahu bahwa FNN memang dari awal mengambil posisi kritik. FNN itu forum nantang-nantang. Dan berkali-kali situs atau sosial media Hersbeno, sosial media saya juga diganggu. Tetapi kita tidak mungkin untuk berhenti memberi kritik. Kan kita tahu bahwa Pak Jokowi dipilih oleh rakyat. Beliau memperoleh dukungan yang sangat tinggi selama 2 periode ini. Tetapi pada saat yang sama juga tidak boleh menutup informasi bahwa hal-hal yang pada akhirnya diketahui publik tentang misalnya bisnis keluarga Pak Presiden atau ambisi yang juga masih melekat sampai saat ini pada Pak Presiden, itu juga tidak boleh ditutup-tutupi kan. Kita mesti balance bahwa beliau terpilih secara demokratis, oke, tapi kemudian beliau memanfaatkan institusi politik untuk memperpanjang kekuasaannya, itu juga faktanya begitu kan. Kan Ibu Mega yang terus mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dia punya ambisi yang melanggar konstitusi, soal perpanjangan masa jabatan, soal anti kritik, bahkan soal untuk membubarkan partai dia sendiri kan. Semua itu direkam oleh publik dan rekaman-rekaman itu tidak boleh dialihkan menjadi kebencian. Itu biasakan saja bahwa persaingan politik akan hidup terus di era ketika demokrasi di Indonesia harus diciptakan lagi. Jadi kita lagi lelah untuk menciptakan kembali demokrasi dan kita minta supaya istana itu jangan terlalu baper lah itu. Jadi biarkan informasi mengalir, akan ditapis oleh kalangan akademis, moral publik biarkan tumbuh dengan perlahan-lahan supaya kita bisa merawat kembali demokrasi nanti di era Pak Prabowo. Jadi kemampuan kita hari ini adalah membekali rakyat dengan akal pikiran supaya mereka sendiri yang mampu menapis mana berita hoax, mana berita yang jujur. Jadi balik lagi pada soal Tempo, kita kasih support pada Tempo untuk terus memproduksi semua jenis isu atau informasi yang tidak mungkin didapatkan melalui jalur-jalur resmi formal. Jadi hak publik untuk memperoleh bocoran dari Tempo itu jangan ditandingi melalui penghilangan hak Tempo untuk memberitakan tuh. Jadi kita belajar pelan-pelan bahwa semua hal bisa didiskusikan dan Tempo Bocor Alus di tempat berdiskusi. Nah kalau pihak kekuasaan cenderung untuk antipati, ya kirim aja orang untuk berdebat dengan tokoh-tokoh yang diwawancara di Tempo kan. Jadi cuma itu jalan keluarnya. Tetapi saya kira ya, Bung Rocky, kita perlu ingatkanlah pada para penguasa atau siapapun yang ingin membungkam media dengan cara tadi itu memborong di pasaran atau apapun lah namanya gitu ya. Kita perlu ingatkan bahwa di era digital begitu hal-hal yang semacam ini udah nggak ada gunanya ya, karena tadi kalau misalnya dibungkam lewat diborong edisi cetaknya dan itu kemudian menghilang dari pasaran kan, publik kemudian bisa mengaksesnya lewat yang digital. Ini bahkan dalam kasus ini Tempo membuka aksesnya, akses bebas gitu disebutnya. Padahal selama ini mereka selalu mengingatkan jangan menyebarkan link-link yang gratisan semacam itu karena itu bukan bagian dari mendukung jurnalisme yang sedang mereka bangun. Oke, sekali lagi kita ucapkan selamat datang kebebasan informasi dan selamat tinggal upaya untuk pengendalian opini publik. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami Tempo atau gejala yang sama yang mungkin dialami oleh media yang lain itu harus kita anggap sebagai wujud dari keinginan kita untuk mempercepat kembalinya demokrasi. Semoga Pak Prabowo mengerti bahwa kebebasan pers itu tidak boleh terhalang kendati perbedaan pikiran itu dalam politik bertumbuh secara terlalu radikal, karena radikalisme itu kalau dia ada dalam pikiran itu nggak ada soal. Yang berbahaya kalau radikalisme itu didasarkan pada sentimen-sentimen rasis, sentimen-sentimen kebudayaan yang lain. Tapi kalau radikalisme itu dimaksudkan untuk membongkar akar persoalan radiks dari peristiwa-peristiwa hari ini, maka dia mesti dibiarkan karena publik mampu untuk mengendalikan emosinya. Karena sekarang kita ingin supaya politik diasuh secara intelektual. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Salam kasih. Tetap 0%.